Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Oke, silahkan saudara boleh duduk. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan perenungan firman kita di bulan Juli. Kalau saudara perhatikan di bulan Juli ini punya topik atau tema yang membahas tentang tujuan hidup kita di dalam Kristus. Siapa kita di dalam Kristus, bagaimana kita tahu kehendak Allah, dan sebelum kita berganti bulan, kita akan membahas satu topik yang masih bahkan sangat berhubungan dengan bagaimana kita bisa menjadi orang yang maksimal ketika hidup bagi Kristus. Dan tema khotbah untuk hari ini, di sore hari ini adalah mengembangkan karunia dari Tuhan. Saya akan mengajak setiap dari kita untuk membuka firman kita di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-20 sampai 21. Kita akan baca dengan bersemangat bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita berbicara mengenai karunia, karunia ini bisa diterjemahkan sebagai pemberian, hadiah yang diberikan untuk kita. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara diberikan kesempatan untuk memberikan kado, pemberian kepada orang lain, apa yang menjadi keinginan saudara untuk dilakukan oleh orang itu? Beberapa hari yang lalu, Benayah anak saya berulang tahun, usia 4 tahun. Puji Tuhan banyak yang kasih perhatian, banyak yang kasih doa, dan beberapa juga kasih kado. Tapi sebelum ngasih kado, ada yang chat saya dan tanya, kira-kira Benayah butuh apa ya? Kemudian karena Benayah ini baru mulai playgroup, jadi ketika kita buka kado, rata-rata kadonya itu berhubungan dengan sekolah. Ada yang kasih tas bekal untuk makan, ada yang mau kasih sepatu, ada yang mau kasih semacam meja yang bisa dibawa, meja kecil untuk dia bisa tulis-tulis. Dikasih papan tulis untuk biar dia bisa nyoret-nyoret, mewarnai, melukis di sana. Pada intinya adalah orang-orang yang memberikan kado, pemberian buat Benayah, berharap bahwa kadonya ini bisa kepake. Bukankah itu yang kita mau kalau kita kasih kado sama orang, kita pengen orang itu pakai kado yang kita kasih. Walaupun mungkin kita bilang, oh harganya cukup mahal, tapi saya yakin buat kita yang penting dipakai daripada udah ngasih tapi nggak dipakai. Saya pernah satu kali kasih tas sama seseorang, harganya juga ya lumayan lah saudara ya. Saya perhatikan sudah dikasih 1 hari, 2 hari, beberapa hari ke depan kok tasnya belum dipakai. Beberapa minggu ke depan kenapa belum diganti tas. Beberapa bulan ke depan dia ganti tas, tapi dia ganti tas bukan tas yang saya kasih. Tasnya mohon maaf ya, kurang bagus lah kalau menurut saya, kalau dibandingin yang saya kasih kayaknya bagus banget kalau yang saya kasih ya. Karena penasaran saya tanya, kenapa gak dipakai tasnya? Lalu orang yang dikasih ini bilang, aduh sayang lah gak usah dipakai, apalagi kalau dipakai sehari-hari, paling juga pergi ke pasar, ke supermarket, udah gak usah dipakai, sayang buat nanti aja. Lalu saya bilang, kan dikasih tuh buat dipakai. Ngapain kalau dipajang terus di lemari gak dipakai-pakai, sayang. Lama-lama juga bisa lapuk, kainnya mungkin bisa rusak, kulitnya bisa luntur, bahkan strapnya gak kuat lagi. Ada orang lain yang dikasih sepatu, waktu ditanya kok gak dipakai-pakai, dia bilang sayang takut kotor. Kan bukankah sepatu itu memang digunakan untuk melindungi kaki kita biar kakinya yang gak kotor. Tapi kenapa ada orang-orang yang kalau dikasih bukannya dipakai malah disimpan, bahkan dibiarkan bertahun-tahun sampai terlupakan dan akhirnya pemberiannya kita bilang jadi mubazir. Saya percaya Tuhan adalah sumber pemberian.
Tuhan memberikan kepada kita segalanya. Apa yang kita terima dari Tuhan itu 100% dari Allah dan bukan karena siapa kita. Dan Ibrani ini mengatakan bahwa pertama yang Tuhan berikan adalah darah yang kekal, perjanjian yang kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyelamatkan kita yang harusnya mati mendapat hukuman, karena Yesus diberikan sebagai ganti kita, kita bisa diselamatkan. Tetapi firman Tuhan di dalam Ibrani tadi berkata bahwa bukan hanya darah perjanjian yang kekal yang diberikan, tetapi ada hal yang lain yang Tuhan berikan. Ibrani tadi berkata Tuhan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Jadi bukan hanya keselamatan yang diberikan, ternyata untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, yang ngemodalin itu Tuhan juga. Yang memberikan bahan, yang memberikan karunia itu Tuhan juga. Sehingga di dalam kehidupan orang percaya kita perlu tahu bahwa kita bukan hanya diselamatkan, tapi kita juga diperlengkapi, kita diberikan karunia. Dan bagaimana cara kita meresponi pemberian ini agar kita bukan jadi orang yang bokamsyah, gak tahu terima kasih. Kita kalau diberi sesuatu diterima dengan hati yang bersyukur. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat kita, respon yang tepat adalah kita harus percaya kepada Yesus. Tapi di sisi lain, ketika Tuhan beri kita karunia, kita juga harus mengembangkan karunia tersebut untuk Tuhan. Karena seluruh hidup kita ini adalah pemberian. Dan ketika kita memakai hidup kita dengan baik, artinya kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Saya suka lagu yang biasa dibawakan kalau keluarga kami lagi kumpul, lalu kita suka nyanyi lagu ini. Lagu ini bilang gini, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Lalu refnya bilang, bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya. Tahukah saudara, yang kita bisa lakukan yang terburuk kepada pemberian Tuhan adalah kita anggurin, kita nggak apa-apain, kita simpan. Karena di dalam perumpamaan tentang talenta kita menemukan ada 3 hal yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Kita tahu ceritanya perumpamaan talenta itu ada 3 orang hamba yang diberikan, yang dikaruniakan talenta. Pemberian ada 1 orang dapat 5, 1 orang dapat 2, 1 orang dapat 1. Dan ketika tuannya ini pulang kembali, dia mengadakan perhitungan, yang 5 ditemukan menggandakan, mengembangkan talentanya menjadi 10. Yang 2 mengembangkan talentanya ketika pulang tuannya dapat 4. Tapi yang 1 dia mengubur talenta ini di dalam tanah dan tidak pernah dia sentuh, sehingga ketika tuannya pulang dia mengembalikan talenta itu. 1 talenta dikembalikan. Dan apa yang dilakukan oleh tuannya? Ada 2 hal, 2 grup yang membedakan hamba ini. 2 orang yang pertama, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, itu dibilang sebagai hamba yang baik dan setia, dipuji. Sementara yang 1 yang tidak mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, ini adalah hamba yang dihukum. Dari situ kita bisa lihat bahwa yang pertama, kehendak Tuhan adalah Tuhan ingin kita mengembangkan karunia kita, talenta kita. Berapa banyak berkembangnya? 100%. Bukan hanya 50%, bukan hanya 75%, 90%, tapi Tuhan mau kita mengembangkan talenta kita 100%. Dari 5 jadi 10 itu 2 kali lipat 100%. Dari 2 jadi 4 itu 100%. Yang 2 tidak dituntut untuk memberikan 10. Yang 10 tidak dibiarkan
untuk dia cuman kasih 8. Karena kalau dari 5 ke 8 itu enggak 100%. Tuhan ingin kita mengembangkan karunia kita. Dan kenapa orang enggak mengembangkan karunianya? Kalau kita lihat di dalam Matius 25 ayat 24, ini alasan dari satu hamba yang tidak mengembangkan karunianya. Dia pasif dan dia bilang gini, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Dia punya pandangan yang buruk tentang Tuhan. Dia malah punya kecurigaan tentang Tuhan. Dia enggak tahu bahwa tuannya ingin dia melipat gandakan apa yang diberikan. Menarik saudara, ini pegawai, kalau kita lihat tuannya bilang dia adalah hamba yang jahat. Bukan karena talentanya ini dikorupsi sama dia, dimakan sama dia. Saudara bisa bayangin, dititipin satu, ketika pulang, kalau talentanya enggak ada atau hambanya kabur, itu seakan-akan ini orang kurang ajar banget. Tapi ternyata di hadapan Tuhan, kalau orang tidak mengembangkan talenta, itu tetap dianggap jahat dan malas. Kalau kita mau mengembangkan talenta kita, pertama kita harus memulai dengan pemikiran yang benar. Bukan pemikiran yang negatif, tetapi pemikiran yang benar sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Dan ketika dipuji, orang yang menggandakan, mengembangkan karunia, talenta yang Tuhan berikan, dibilang hamba yang baik dan setia. Next slide. Sementara kalau yang dihukum dibilangnya adalah yang jahat dan yang malas. Seringkali kita tidak mengembangkan talenta kita karena kita adalah orang-orang yang malas. Zaman sekarang orang bilang, oh kami ini kaum rebahan, kerjaannya rebahan doang. Kita punya banyak hal yang kita bisa buka, sosial media, gadget. Banyak orang-orang yang malah menggunakan apa yang dia punya bukan untuk hal-hal yang baik tapi untuk hal-hal yang menghabiskan waktu, tidak produktif. Artinya dia sedang mengubur talenta dia dalam-dalam. Padahal kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Efesus 2 ayat 10, firman Tuhan berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini diciptakan dengan kualitas bawaan, built-in quality. Kalau saudara punya laptop, komputer, handphone yang canggih, harganya mahal, mungkin beberapa di sini orang tua punya anak beliin handphonenya handphone yang canggih. Tapi sama anaknya cuma dipakai main game doang, nonton YouTube doang. Sementara ada begitu banyak quality, built-in quality yang bisa digunakan lewat handphone itu. Orang-orang yang bisa menggunakan built-in quality mereka adalah orang-orang yang hidupnya berdampak. Dan built-in quality ini udah dimasukkan sama Tuhan, dipersiapkan. Firman Tuhan bilang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik. Karena itu saudara hari ini mari kita belajar untuk benar-benar melihat kembali. Apakah ada karunia talenta kita yang mungkin belum tergali dengan sempurna. Saya enggak bilang saudara, oh saya hidupnya udah enak, kerjaan udah mapan. Oke, tapi apakah pertanyaannya dengan keadaan yang sekarang saudara sudah mengembangkan talenta sampai 100% atau belum? Karena yang Tuhan inginkan adalah talenta kita tergali 100%, dikembangkan 2 kali lipat. Artinya secara maksimal. Mungkin kita bisa bertanya, emang Tuhan kasih apa sih dalam hidup kita? Built-in quality-nya tuh apa? Ada 3 hal yang saya lihat. Yang pertama, karunia Tuhan bagi kita diberikan ketika kita lahir. Ini namanya adalah bakat alamiah. Gimana caranya kita tahu? Kita lihat aja kecenderungannya. Kalau mungkin ada anak-anak yang masih kecil, kita bisa perhatikan.
ini anak tuh sukanya apa ya. Setidaknya menurut pakar psikologi ada 5 kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Sayang seringkali di Indonesia yang diakui sebagai anak pintar itu adalah orang yang punya kecerdasan secara akademik saja. Sehingga orang-orang yang punya kecerdasan yang lain dianggap nggak pinter atau bahkan dipaksa untuk mengejar kecerdasan yang sebetulnya bukan jadi bakat alamiah dia. Saya suka ada orang bilang gini, kalau misalkan anak kamu jago bola tapi nilai matematikanya jeblok. Kita biasa ambil pelatih apa nih? Kalau dia jago bola tapi matematikanya jeblok, yang diambil jadi guru les, guru yang mana? Biasa kita mau guru matematika biar dia jadi jago matematika. Padahal mungkin bakat alami dia itu ada di main bola. Seringkali kita bilang, oh yang penting ini udahlah ini biarin aja nggak terlalu oke, kita ambil yang matematika. Tapi saya ingin saudara mulai melihat apakah ini bukan hanya berlaku buat anak-anak tapi berlaku buat kita juga. Mungkin kita mencoba untuk improve sesuatu yang nggak sesuai dengan bakat alami kita. Padahal kalau kita punya bakat alami yang kita bisa train, yang bisa kita investasikan dengan baik, bakat itu bisa berkembang dengan luar biasa. 5 kecerdasan bakat alamiah, yang pertama adalah kecerdasan akademik. Ada orang-orang yang terlahir dengan kecenderungan dia sangat mahir dalam angka, huruf, bahasa, logika. Contohnya anak saya Benaya, ini dari kecil saya perhatikan dia punya kecerdasan akademik. Kenapa? Karena usia 4 sekarang udah bisa kali-kalian saudara. Usia 3 dia bisa baca dengan lumayan cepet gitu ya. Usia 2 bisa pegang pensil, bisa nulis. Waktu kecil kami lihat dia ngomong lebih cepat dari teman-temannya. Padahal kan orang suka bilang kalau anak cowok ngomongnya lambat. Tapi Benaya gak seperti itu. Saya lihat ini anak punya kecerdasan akademik. Berbeda sama sepupunya Nate. Nate itu punya keterampilan olah tubuh gerak yang luar biasa. Buat Nate 2 tahun belum sampai 3 tahun dikasih pinjam. Ada sekarang tuh sepeda yang gak ada pedalnya namanya strider. Kata orang kalau mau ngajarin anak naik sepeda, pakai strider dulu biar bisa balance. Nate baru dikasih pinjam beberapa waktu, belum nyampe 3 tahun, udah bisa naik strider cepet banget. Dia adalah satu anak yang secara psikomotorik sangat advance, karena memang bakat alaminya di sana. Ada orang yang punya bakat alami sosial, jadi dia bisa berhubungan dengan orang lain dengan baik. Contohnya suami saya Bonar, dia itu hampir punya temen di mana-mana. Barusan chat, dia bilang lagi ketemu orang dan saya tanya ini orang mana ya? Oh yang waktu itu ketemu di mana? Baru ketemu sekali, tapi bisa connect. Suka ngajak, mau gak ketemu sama misalkan ada rekan yang gak deket sama sekali datang ke Bandung. Mau ngapain? Ngopi. Oke ngopi, nanti ngobrol apa? Gak tahu, kita nge-flow aja ngobrolnya lihat nanti. Jujur saya bukan orang yang seperti itu. Kalau mau ketemu harus tahu nih mau ngomong apa. Tapi buat Bonar dia tuh jago untuk membangun sosial. Secara sosial dia punya bakat alami ini. Ada orang yang punya bakat alami di seni. Kalau saudara punya kemampuan untuk melihat nih. Oh kayaknya baju ini tuh ya bisa di-matchingin sama tas ini, sepatunya ini. Kalau punya rumah dihias terus, diganti terus. Atau kalau punya kecenderungan kesukaan musik diulik sampai bisa. Bahkan seringkali orang yang punya kecerdasan seni ini belajar musik otodidak, belajar sendiri. Apalagi zaman sekarang, lihat YouTube, ngikutin belajar online. Bisa, itu mungkin dia punya kecerdasan secara seni. Ada satu kecerdasan lagi yaitu kreatif produktif. Artinya orang ini bisa merancangkan sesuatu dengan terstruktur. Misalkan dia gak pernah nih sekolah arsitek, tapi dia bisa lihat, oh kalau ada bangunan segini, denahnya itu bagusnya begini.
Mami saya, Ibu Lena itu nggak pernah sekolah arsitektur, tapi setiap kali kalau ada kesempatan bangun atau ada tempat yang mau disekat, ya dia tuh selalu memberikan ide-ide yang baik. Bahkan rumah kami yang sekarang itu adalah replika ya, hampir mirip dengan rumah yang ditinggali oleh orang tua saya karena memang bagus. Dan ketika kalau ada orang ke rumah mereka juga muji, oh ini good idea ya. Oh ini dipakein ini good ya. Idenya dari mana? Dari mami saya yang gak pernah sekolah arsitektur, gak pernah sekolah interior design tapi dia punya kemampuan ini. Bagaimana supaya kita bisa menemukan bakat alamiah kita? Belajar untuk duduk dan memperhatikan. Kalau anaknya masih kecil, suruh dia main, kita lihat nih ini anak kira-kira tertariknya tuh kemana. Tapi kalau kita sudah dewasa, belum terlambat juga. Saudara boleh flashback lagi, ingat-ingat dalam hidup saudara kira-kira perhatikan baik. Apa ada satu bakat alami yang mungkin belum pernah dicoba lagi, saudara tahu saudara suka tapi gak pernah dicoba lagi. Hanya dianggap sebagai hobi sampingan. Saya mau bilang mungkin bakat alami itu perlu untuk saudara perhatikan. Ada satu orang pria, dia tinggal di Amerika Serikat. Udah mau usia pensiun saudara. Dia memperhatikan bahwa ada satu kesenangannya yang gak pernah dia channel ya. Jadi gak pernah dia urusin karena dia kerja untuk kasih financial advice, ngasih nasihat finansial. Dia kerja di satu perusahaan yang triliunan asetnya. Tapi satu kali dia bilang, aduh saya kayaknya mau coba mengembangkan bakat saya aja deh. Ternyata dia punya bakat seneng bertanam. Jadi seneng benerin kebun ya, seneng nanam dan kelihatan sekali. Kalau teman-temannya dia mau datang ke rumahnya dia, patokannya adalah pokoknya satu komplek yang tamannya paling bagus, nah itu rumahnya dia. Beda sama orang Indonesia, kalau di Indonesia kan mau ngebenerin kebun bisa panggil tukang ya. Kalau di Amerika semua orang harus mengerjakan sendiri. Akhirnya dia mengambil keputusan keluar dari perusahaannya dan dia buka satu perusahaan landscaping untuk ngebenerin taman-taman. Dan hanya dalam beberapa waktu saja orang lihat nih, ini beneran jago. Padahal gak pernah kerja, gak pernah sekolah landscaping. Dia cuman seneng oprek-oprek, latihan, bikin dan bagus jadi. Akhirnya gak berapa lama dia bahkan bisa hire sewa orang 25 orang untuk kerja di bawah dia. Ini menunjukkan bahwa seringkali ada bakat alamiah yang tidak pernah kita gali. Kita biarkan terkubur karena mungkin kesibukan pekerjaan kita. Tapi saya mau bilang coba hari ini lihat lagi. Karena ketika kita benar-benar mengembangkan bakat alami kita. Bukan hanya kita diberkati Tuhan, tapi ada satu hal, makna hidup yang saudara akan rasakan tercapai. Yang kedua, karunia Tuhan bagi kita adalah karunia keterampilan. Ini biasa didapatkan lewat pengalaman atau lewat latihan. Keterampilan ini mungkin ketika lahir belum ada kecenderungannya. Tapi karena ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, kita jadi punya nih, skill ini nih. Ada satu jemaat kita di Bandung, dia seneng traveling. Tapi travelingnya itu semi backpacker. Kalau zaman sekarang kan, kalau saudara tahu hacksnya, cari tiket pesawat murah, cari hotel murah. Bisa ke luar negeri tuh dengan harga yang relatif murah. Dia tuh seneng untuk melakukan ini. Dan dia juga punya kemampuan untuk nego sama manajer-manajer hotel sehingga kalau pergi sama dia dapat deal-deal yang bagus. Karena ini teman-temannya tahu, akhirnya dia pergi sama beberapa temannya dan kedengeran sama orang lain, kayaknya oke nih. Tanya sama dia, kayak misalkan gini, saudara kalau mau pergi ke Thailand, gak pernah ke Thailand nih, pasti bingung. 5 hari mau kemana ya? Tapi kita bisa tanya dia bisa cari nih hotelnya, budgetnya berapa, kira-kira dia bikinin. Lalu keluar itinerary, dia kasih tahu kita check-innya, harganya, semua udah dipersiapkan dengan baik. Sampai akhirnya dia dengan beberapa teman buka travel agent, running sampai hari ini. Dia mendapatkan skill ini karena dia seneng traveling awalnya itu.
Tapi sekarang ini menjadi mata pencaharian yang cukup baik di dalam kehidupannya. Jemaat di Bandung juga ada sama. Pertama kali dia cuman administrasi ya di satu tempat les. Satu kali diajakin untuk jadi host. Biasa kalau Bethel News itu kan ada hostnya ya. Dia diminta untuk jadi host dan dia bilang aduh saya nggak bisa. Tapi nggak apa-apa saya mau coba. Setelah dia coba, ternyata dia mahir di dalam hal itu. Dan bahkan sampai sekarang dia bikin kursus untuk public speaking. Padahal dulu selama bertahun-tahun jadi administrasi tempat les. Orang admin cuma nyatet-nyatetin absen. Tapi ketika dia menemukan karunia keterampilannya ini dia bisa mengembangkan. Jadi bagaimana untuk kita bisa mengembangkan karunia keterampilan? Banyak belajar, banyak berlatih, cari pengalaman. Anak muda jangan males. Anak muda zaman sekarang kalau diajakin kerja suka bilang ini, gajinya berapa? Anak fresh graduate minta gaji tinggi. Lebih parah lagi, lulus pun belum minta gaji tinggi. Padahal kalau kita diberikan kesempatan untuk bekerja, untuk magang, harganya itu mahal sekali. Karena kita memiliki keterampilan yang baik. Belajar untuk mengembangkan keterampilan. Sehingga itu bisa menjadi alat untuk kita memuliakan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ada yang disebut sebagai karunia rohani. Kalau bakat alami, lahir kita udah ada bakat alami. Keterampilan dari pengalaman kita menemukan skill kita. Tapi kalau karunia rohani ini diberikan ketika kita bertobat. 1 Korintus 12 ayat 4-7 dikatakan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ketika saudara bertobat, Tuhan ingin saudara ada di dalam komunitas orang percaya. Dan gereja ini membutuhkan orang-orang yang dipenuhi oleh karunia sehingga gereja bisa dibangun dengan baik. Ada beberapa tempat di dalam Alkitab, misalkan di dalam Roma 12. Disebutkan ada 7 karunia motivasi. Di dalam 1 Korintus 12 ada disebutkan 9 karunia manifestasi. Efesus 4 ini disebutkan ada 5 karunia pelayanan jawatan. Saya nggak akan bahas semuanya di sini, saya hanya ingin kasih contoh 7 karunia motivasi yang diberikan oleh Roh Kudus bagi orang yang percaya. Apa itu? Karunia ini adalah yang pertama karunia untuk bernubuat, yang kedua karunia untuk melayani, yang ketiga karunia untuk mengajar, yang keempat menasehati, yang kelima memberi, yang keenam memimpin, dan yang ketujuh berbelas kasihan. Saudara bisa tahu karunia rohani itu dari mana? Kalau saudara ikutan SMK berbuah, di sana ada kuis untuk saudara tahu karunia rohanimu itu apa. Tapi terkadang dan lebih sering ada orang yang belum ikutan kuis tapi udah tahu karunia rohaninya karena dia melayani. Dan di dalam pelayanan dia jadi tahu karunianya dia untuk apa. Apakah untuk berbelas kasih, untuk memimpin, untuk memberi atau untuk apa. Sekali lagi soal karunia ini ketika kita tahu karunia kita lalu kita fokuskan, karunia itu menjadi sesuatu yang akan berdampak, sesuatu yang baik. Mana yang lebih bagus dari 7 karunia? Semuanya penting. Saya mau ngadain tes kecil-kecilan ya, supaya saudara kira-kira nangkep nih karunia rohani saya itu apa. Ini tes membutuhkan saudara untuk membayangkan. Coba bayangin dari belakang ada orang yang pegang nampan isinya kue tart, kue untuk merayakan ulang tahun gereja kita. Orang ini maju ke depan karena udah mau dirayakan di depan. Waktu dia naik tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat semua baik-baik aja. Tapi begitu dia naik tangga kelima kakinya kesandung lalu dia jatuh, kuenya hancur berantakan. Pertanyaannya adalah ini, apa yang kira-kira
akan saudara lakukan? Saat itu juga ya, jangan mikir lama. Bayangin sekali lagi orangnya jalan bawa kue, naik ke tangga, tiba-tiba di tangga yang kelima dia jatuh, kuenya rusak. Apa yang saudara akan lakukan? Ada orang yang bilang gini, oh langsung kepikiran itu kuenya rusak. Saya mau telepon dan saya mau pesen kue. Gak apa-apa nanti saya yang bayarin. Orang itu kemungkinan punya karunia untuk memberi. Ada orang yang begitu jatuh orangnya, lalu dia punya perasaan belas kasihan. Karunia belas kasihan ini mendorong dia untuk gak mempedulikan kuenya. Dia datang ketemuin orangnya dan bilang, kamu gak apa-apa. Dia udah membayangkan, kalau saya jadi dia jatuh di depan orang sebanyak ini pasti sedih, pasti malu. Jadi kita sibuk untuk bilang sama dia, udah it's okay, gak apa-apa ya, it's okay gak apa-apa. Atau ada orang yang ketika jatuh si kuenya langsung kepikiran, harus bawa pel, harus ambil tisu. Langsung dia lari dari belakang, ambil pel, ambil tisu. Orangnya yang tadi jatuh, udah kamu minggir dulu, ini saya bersihin dulu. Dia kecenderungannya punya karunia melayani, karena orang yang suka melayani itu suka melakukan dengan tangannya. Tapi ada orang yang ketika jatuh gedebruk gitu ya, langsung dia berdiri dan bilang, bentar, kamu sana kamu beli kue. Yang ini bilang ke WL, lagunya tambahin 2. Nanti peniupan lilin putar ke belakang. Kamu yang ini tolong ambil ya, ini orangnya bawa ke belakang kasihan. Orang ini punya kecenderungan karunia motivasi untuk memimpin. Dia pemimpin dan dia tahu nih, ngeliat yang harus dilakukan tuh tek. Ada orang yang punya karunia menasehati atau mengajar. Ini agak mirip. Jadi masih keadaan gaduh, dia udah pengen ngomong ke orangnya. Kamu tuh ya harusnya salah sih. Jangan bawa barangnya ke depan dong. Kue tart itu harusnya udah ditaruh di depan sini nih. Ini tuh aman pasti. Nah orang-orang seperti itu punya kecenderungan karunia untuk mengajar dan untuk menasehati. Dan yang terakhir ada orang yang ketika lihat dia jalan udah dari belakang bilang, ini orang nih pasti jatuh nih di depan. Mungkin orang itu punya karunia bernubuat saudara. Ini adalah tes yang kecil lah ya. Tapi kalau saudara benar-benar pengen tahu kecenderungannya, saudara bisa ambil tesnya, saudara melayani. Dan saya jamin ada kok orang-orang di sini yang bilang gini, oh iya ya gak kepikiran lo buat beli kue. Mungkin dia kepikiran buat bersih-bersih, tapi gak kepikiran buat beli kue. Berarti dia punya kecenderungan untuk melayani, tapi bukan punya karunia untuk memberi. Ada orang yang bilang gini, oh iya ya gak kepikiran loh. Tadi kalau orangnya jatuh berarti acara tuh berantakan. Untung ada orang yang memimpin tadi. Saya cuman kepikiran apa? Saya cuman kepikiran, oh ini kasihan nih orangnya kita sayang-sayang dulu kasihan ya. Jadi mana karunia yang lebih baik? Jawabannya semua karunia baik karena semua karunia saling melengkapi. Saudara bayangin kalau semua orang punya karunia memberi, mungkin hari itu kita merayakan ulang tahun dengan 50 kue kayaknya. Karena semua orang mau beli. Atau kalau semua orang memimpin, gak akan ada orang yang bergerak di bawah kepemimpinannya. Karena itu setiap karunia diberikan untuk kita bisa saling melengkapi. Yang penting adalah kita menggunakannya, tadi firman Tuhan bilang untuk kepentingan bersama. Tahukah saudara di dalam firman Tuhan ada satu orang yang mengembangkan seluruh karunianya, baik itu bakat alamiahnya, baik itu keterampilannya, baik itu karunia rohaninya. Dan dia dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 36 sebagai orang yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Orang ini namanya Daud. Saya lihat dalam hidupnya Daud mengembangkan karunianya dan saya singkat apa langkah yang dia lakukan untuk mengembangkan karunianya dengan singkatan strength atau kekuatan. STRENGTH. Ini agak panjang jadi saudara boleh catat untuk saudara boleh aplikasikan buat anak, buat cucu. Tapi yang saya rindukan saudara aplikasikan dalam hidup kita sendiri.
Yang pertama yang dilakukan oleh Daud, dia search. Jadi dia ini mencari apa yang kira-kira dia bisa lakukan. Saudara tahu Daud itu agak berbeda dengan kakak-kakaknya yang lain. Karena kakak-kakaknya yang lain diberikan kesempatan emas oleh papahnya. Waktu Nabi Samuel datang, Daud ini enggak dipanggil. Kakak-kakaknya yang lain dipanggil untuk ditunjukkan. Ini menunjukkan sekali bagaimana Isai memperlakukan Daud. Dan Daud setiap hari ketika dia muda itu melakukan hal yang sama. Yaitu menjaga domba-domba keluarganya. Dan ketika dia menjaga domba keluarganya, saya percaya dia mulai mencari bakat alaminya itu apa. Kita bisa lihat Daud bilang, saya menjaga domba dan suka ada singa dan beruang datang dan Daud bisa mengalahkan singa dan beruang itu. Untuk mengalahkan singa dan beruang itu gak bisa dilakukan dalam waktu 1 hari, saudara. Dia harus mencari kira-kira apa nih yang dia bisa lakukan. Dia bisa kerjakan, mungkin dia belajar untuk pakai ketepel. Dia mungkin coba dengan metode tongkat. Dia mungkin coba dengan metode lempar batu dan segala dia coba. Tapi dia mencari dan akhirnya dia menemukan. Ketika dia menemukan, dia mencoba mengaplikasikannya dalam lingkup yang lebih luas. Maksudnya gimana? Tadi yang pertama search, dicari, yang kedua dicoba. Kemampuan yang Daud asah setiap kali dia menjaga domba, dia coba lakukan ketika ada seorang raksasa mengolok-olok bangsa Israel. Daud datang, Daud lihat, Daud tanya, kenapa orang ini mengolok-olok bangsa Israel? Mengolok-olok Tuhannya bangsa Israel. Lalu Daud bilang, boleh gak saya coba? Saya selama ini jadi penggembala domba, saya udah kalahkan singa, saya udah kalahkan beruang. Hari ini saya mau kalahkan Goliat. Dikasih baju seragam untuk perang, pedang, perisai. Dia bilang saya gak mau pakai ini. Karena itu bukan sesuatu yang dia udah coba. Bukan sesuatu yang dia udah temukan. Bukan sesuatu yang dia udah latih. Akhirnya dia datang dengan ketepel dan saudara tahu kena. Goliat kalah. Jadi dia bukan hanya menemukan, dia berani untuk mencoba. Mengaplikasikan apa yang dia telah temukan. Kemudian dia lakukan repeat, diulang. Kenapa bisa bilang diulang? Karena setelah Goliat kalah, Daud ini direkrut masuk jadi kepala prajurit. Dan sebagai kepala prajurit tentu dia harus melakukan serangan-serangan, mengepalai pasukan-pasukan. Dan berkali-kali dia menang. Jadi kemampuannya terus diasah karena dia mengulang hal yang sama. Bruce Lee pernah bilang, saya lebih takut sama orang yang punya satu jurus yang dia udah ulang 10.000 kali. Daripada orang yang punya 10.000 jurus tapi baru diulang 1 kali. Daud ini punya kemampuan yang dia terus gali terus. Dia ulangi berkali-kali. Dan kemudian yang keempat, dia mengevaluasi, diuji. Untuk diuji, ini perlu orang-orang di sekitar. Kemampuan Daud dalam bertanding, dalam berperang, dalam memimpin, ini divalidasi atau ditanggapi oleh teman-temannya, oleh orang Israel. Tahu dari mana? Karena ketika Daud datang, dia menang, dia diarak. Lalu orang-orang teriak, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berarti kan orang tahu nih, Daud itu lebih jago daripada Saul kalau memimpin perang. Dievaluasi, diuji, coba tanya orang-orang sekitar kita, ada gak yang bilang, kamu kayaknya jago deh dalam hal ini. Mungkin saudara menemukan, kayaknya saya jago masak, dicoba. Bikin PO atau kalau belum ada yang mau beli bikin dulu lagi bikom kita bawa. Dan orang-orang mulai tanya kok enak sih dijual apa enggak. Nah berarti kan orang tahu masakan saudara tuh enak. Itu yang mungkin saudara bisa gali. Kemudian yang dia lakukan adalah nurture atau ditekuni. Karena ketika orang mengeluh-elukan dia, Saul kepanasan, lalu Saul memburu Daud. Daud akhirnya kabur, tapi di dalam pelarian Daud tidak mengubah apa yang dia tekuni.
Kan bisa aja ya waktu dia lari kabur, dia jadi misalkan tukang kebun, atau dia jadi pedagang, atau dia ganti haluan jadi pelaut gitu ya. Atau dia kembali lagi jadi gembala. Enggak, yang dilakukan oleh Daud, dia kabur dari Saul, dia pergi ke satu tempat namanya Gua Adulam. Dan di Gua Adulam itu ada sekitar 300 orang terbuang yang membuat Daud menjadi pemimpinnya. Sekali lagi dalam pelarian pun Daud tetap mengasah kemampuannya sehingga dia bisa melatih skill kepemimpinan dan skill perangnya. Nurture, ditekuni. Dan ini yang membuat dia bisa grow, dikembangkan. Karena Daud diburu Saul jadi pelarian, mengepalai 300 orang, tapi kemudian skill kemampuannya berkembang sehingga dia bisa diangkat jadi raja waktu Saul mati. Kalau saudara baca dengan baik, Daud itu nggak langsung jadi raja Israel. Daud itu pertama jadi raja sukunya sendiri. Dia dinobatkan, diurapi menjadi raja kaum Yehuda. Tetapi kemudian dia memiliki kemampuan yang berkembang sehingga suku-suku yang lain mau dipimpin Daud. Sampai akhirnya dia menjadi pemimpin dari seluruh Israel, 12 suku. Berkembang. Kemudian dia terus latih sehingga bukan hanya jadi raja, Daud ini menaklukkan musuh-musuh yang lain secara teratur. Ada orang Filistin dia taklukkan. Ada orang Kanaan, orang Moab, orang Aram, orang Edom, dia taklukkan semua. Sampai bahkan Daud ini dikenal jadi prajurit, jadi raja yang kuat sekali di Israel. Bahkan sampai sekarang masih dihitung jadi raja terkuat buat orang Israel. Dia terus latih dan pada akhirnya happiness. Ini kita bisa tanya, apakah yang kita lakukan ini membawa fulfillment atau membawa satu kehidupan yang bermakna? Apakah kita suka melakukannya? Kalau ya, ini menjadi tanda bahwa karunia yang Tuhan berikan sudah kita kembangkan. Di akhir hidup Daud di 2 Samuel 23 ayat 2 sampai yang kelima. Ini perkataan Daud sebelum dia meninggal. Dia bilang gini, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Jadi Daud tahu sekali bahwa Tuhan itu memanggil dia untuk menjadi pemerintah atas umatnya. Karena itu dia lakukan dengan setia, dia lakukan di waktu yang baik, di waktu yang sulit. Dia lakukan ketika ada dukungan, ketika tidak ada dukungan. Tapi Daud melakukannya terus sehingga dia dihitung menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Hari ini saya mau bilang sama saudara, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Dan saudara harus berusaha untuk mengembangkan yang Tuhan berikan. Sehingga saudara bisa sampai ke tujuan di mana Tuhan, rencana Tuhan tergenapkan dalam hidup saudara. Ada satu pria namanya Viktor Serebiakov. Semenjak kecil dia sering dibodoh-bodohin sama orang. Waktu dari remaja dia dibilangin kamu gak akan bisa, kamu gak akan berhasil, hidupmu akan biasa aja. Dan dia mempercayai itu dalam hatinya. Waktu dia usia remaja sampai usia 30 tahun, Viktor selalu menjadi pekerja kasar. Dia kerja seadanya, semampunya, dibayarnya juga gak seberapa. Sampai satu kali dia udah capek dan dia bilang saya mau jadi masuk ke militer aja. Dia masuk ke militer, kalau mau masuk ke militer itu ada satu tes yang harus dilakukan. IQ test. Dia melakukannya dan ternyata dia baru tahu bahwa IQ test menunjukkan IQ Viktor ini 162. Orang biasa IQ-nya itu 95 sampai 100. Tapi Viktor punya IQ 162. Saudara tahu yang terjadi dalam hidupnya. Ketika dia terima 162, dia jadi baru sadar, oh ternyata saya ini jenius.
Dan karena itu dia keluar dari pekerjaannya dan bagaimana dia membawa diri itu 180 derajat berbeda. Dia berbicara seperti orang jenius. Dia pakai baju seperti orang jenius. Dia cari pekerjaan untuk orang jenius. Ketika dia berhubungan dengan orang, dia membawa diri sebagai orang yang jenius. Padahal IQ-nya itu kan tidak berubah dari dia waktu kecil. Tapi ketika dia menyadari, dia menjadi orang yang berubah. Sampai akhir hidupnya, Viktor Serebiakov setidaknya menulis 20 buku. Dan pencapaian yang luar biasa adalah dia menjadi presiden satu komunitas orang jenius namanya Mensa. Mensa ini kalau saudara mau masuk punya uang banyak, nyogok juga gak akan bisa. Satu-satunya syarat buat orang bisa masuk Mensa adalah punya level IQ sekian. Dan Viktor Serebiakov menjadi orang yang mengepalai Mensa. Saya mau tanya kira-kira apa yang terjadi ya kalau seumur hidup Viktor Serebiakov ini tidak menemukan bahwa dirinya adalah seorang yang jenius. Mungkin hidupnya atau bahkan sampai mati kita gak akan pernah mendengar namanya disebut. Kita gak akan pernah tahu ada buku-buku yang ditulis oleh dia. Dan mungkin seumur hidup karunianya terbuang sia-sia. Saya mau bilang sama saudara hari ini, kalau saudara bilang saya gak bisa ngapa-ngapain. Saya tuh biasa-biasa aja, gak ada keterampilan yang saya bisa lakukan. Gak ada bakat yang Tuhan kasih. Saya mau bilang, perumpamaan talenta bilang bahwa setiap orang dapat pemberian. Minimal satu. Saudara gak usah minder, gak usah musingin orang yang punya 5. Itu tanggung jawabnya dia. Firman Tuhan bilang talenta itu diberikan sesuai kemampuan orang. Jadi saudara gak usah bingung, yang penting saudara cari yang satu dan saudara kembangkan. Di dalam firman Tuhan, Tuhan memanggil orang dengan tujuan kehendak yang berbeda-beda. Punya tangan boleh sama, tapi kehendak Tuhan bisa berbeda. Ada orang namanya Daniel. Tangannya Daniel itu tangan yang berdoa. Tapi Daniel tahu bahwa Tuhan panggil dia untuk berdoa. Sehingga ketika dimasukkan ke lubang singa dengan tangan yang berdoa, mulut singa terkatup. Tapi ada orang lain namanya Simson, dikasih tangan sama Tuhan, tangan yang perkasa. Simson bisa merobek mulut singa dan itu yang memang Tuhan mau dalam kehidupan Simson. Untuk mengalahkan musuh, merobek mulut singa. Ada orang lain yang jago bikin kayu perkakas, namanya Nuh. Nuh itu gak diminta untuk merobek mulut singa, tapi dia dengan setia, malu, dan buat satu transportasi yang namanya bahtera, yang menyelamatkan seluruh keluarganya. Kita lihat Daud punya tangan, yang dipakai bukan untuk bangun bahtera, tapi tangannya dipakai untuk putar ketepel sehingga Goliat jatuh. Daud punya tongkat untuk mengalahkan musuh. Tapi Musa juga punya tongkat, sama-sama tongkat. Tapi Musa gak pernah ngalahin raksasa. Musa memakai tongkatnya, dia hanya mengacungkan tangannya, dia mengetrukkan tongkatnya, laut terbelah. Dia mengangkat tongkatnya, lalat datang, nyamuk datang. Dia ketrokkan tongkatnya, air berubah menjadi darah. Ketahuilah ini saudara, tangan kita boleh sama. Tapi kita punya kehendak Tuhan yang berbeda dalam hidup kita. Jangan repot ngurusin tangan orang lain. Saudara tanya, tangan saya ini buat apa? Dan ketika kita mengembangkan talenta kita, Matius 5 ayat 16 sebagai ayat yang terakhir, sementara saya minta pemain musik ke depan, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan sudah memberikan kepada kita modal untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Melakukan perbuatan yang baik. Dan bukan untuk kita saudara, tapi untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita percaya saat hidup kita menggenapkan rencana Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sama yang seperti Daud bilang, harta, kekayaan, kebajikan, hal-hal yang dikejar oleh dunia sifatnya fana, belaka, itu mengejar-ngejar Daud seumur hidupnya. Bukan Daud yang mengejar berkat, tapi justru Daud yang dikejar berkat. Dan saya rindu ketika kita pulang ke sorga,
Tuhan sambut kita dan bilang, kau adalah hambaku yang baik dan setia. Karena ada 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, berapapun itu yang kau lipat gandakan 100%. Dan semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.